Shalom, kita kembali lagi dalam program Rema. Kali ini kita sudah berada pada 1 Samuel pasal yang ke-12. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur oleh kasih karunia-Mu menganugerahkan Putra-Mu Yesus Kristus menebus hidup kami dan memberikan kami anugerah hidup yang kekal. Kami bersyukur oleh anugerah dalam Yesus Kristus, Roh Kudus dicurahkan dan menyertai kami, memberi kami hikmat dan wahyu, membawa kami mengenal Engkau dengan baik dan benar melalui setiap kebenaran firman-Mu. Berbicaralah di dalam nama Yesus. Amin. 1 Samuel pasal 12. Yaitu kisah mengenai di mana Samuel minta diri dari bangsa itu. Demikian firman Tuhan, berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel. Telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kita tahu bahwa di masa Samuel dipakai oleh Tuhan, terjadi satu perubahan sistem, yaitu dari pemerintahan yang dipimpin oleh hakim-hakim atau nabi, yang menjadi penyambung suara Tuhan langsung, karena sebenarnya yang memimpin mereka adalah Tuhan, tetapi menggunakan seorang yang disebut sebagai nabi untuk menjadi penyambung lidah Tuhan. Akan tetapi saudara-saudara, kita menemukan juga di sini dalam ayat yang ke-12 berkata demikian. Tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas raja Bani Amon mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, kata Samuel, tidak seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Jadi pasal sebelumnya kita membahas, rupanya Nahas ini saudara, pemimpinnya atau raja Bani Amon ini sering mendatangi umat orang-orang Israel, khususnya Yabes, Gilead, orang-orang Ruben, dan sering kali menganiaya mereka, saudara-saudara. Maka mereka mengharapkan untuk memiliki seorang raja yang bisa memimpin mereka langsung seperti bangsa lain yang punya raja yang memimpin langsung berperang, yang bisa kelihatan. Nah, Tuhan mengabulkan kepada mereka, ya, supaya seperti yang kita ketahui, Tuhan mengabulkan dan memberikan seorang raja. Dan itulah yang disampaikan Samuel di sini, bahwa telah kudengarkan permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja sudah diangkat atas kamu. Nah, tetapi walaupun seorang raja telah diberikan saudara-saudara kepada mereka, ada wejangan-wejangan yang disampaikan oleh Nabi Samuel sebelum dia pamit dan menyerahkan kepemimpinan penuh kepada Raja Saul, saudara-saudara, setelah membaharui pentahbisannya dalam pasal yang ke-11 sebelumnya yang kita sudah baca, saudara. Ya. Ayat 13, Samuel berkata begitu. Sebab itu lihatlah raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah-titah Tuhan. Dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Memang mereka sudah diberikan seorang raja.
Tetapi mereka tidak diminta untuk menjadikan raja yang ada di depan mereka sebagai pengganti Allah. Tetaplah Allah, itulah raja di atas segala raja, dan itulah yang mereka harus sembah. Titah-titahnya, perintah-perintah atau firman-Nya itulah tetap menjadi pedoman untuk hidup mereka, seluruh bangsa Israel, terlebih raja mereka sendiri. Karena kalau raja mereka menyimpang, pasti umat akan dibawa menyimpang. Tetapi kalau raja itu mengikuti Allah, maka dia akan membawa umat untuk tetap mengikuti dan menyembah Allah. Tapi kalau mereka menyimpang dan menjadi seperti bangsa-bangsa lain yang menyembah kepada dewa-dewa asing, saudara, maka tangan Allah sendiri akan melawan mereka. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita punya pemimpin-pemimpin di sekitar kita. Di tempat kita bekerja, di dalam rumah tangga ada pemimpin. Di dalam gereja ada pemimpin. Oh, semua itu punya karisma-karisma tersendiri. Bahkan kadangkala begitu mengagumkan karisma-karisma mereka, saudara. Begitu luar biasa. Sebelum saya rekaman ini, saudara, saya baru mendengar pidato daripada Ibu Megawati, yaitu pimpinan atau ketua umum daripada PDI atau Partai Demokrat Indonesia Perjuangan, PDIP. Wow, seorang wanita, tetapi saudara berkarisma luar biasa kalau menurut saya. Di awal daripada dia punya pidato, dia berkata, kalian kangen dengan ibu? Wow, serentak ribuan orang itu dari seluruh Indonesia kangen. Kalau kurang keras, saudara, dia akan berkata, kok loyo? Wah, suara itu menjadi menggelegar mereka, saudara. Lalu kemudian, saudara-saudara, dia memberikan satu yel-yel yang baru. Kalau selama ini hanya merdeka, merdeka, merdeka. Sekarang ada yang baru. Dia berkata, saya akan mengatakan salam Pancasila, dan saudara membalas salam Pancasila, baru merdeka, merdeka, merdeka. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia berkata, semua berdiri. Lalu semua berdiri. Lalu dia berkata, salam Pancasila. Semua membalas. Lalu merdeka, merdeka. Wah, ruangan itu begitu menggelegar. Luar biasa, saudara-saudara. Ya, begitu orang ribut, dia hanya berkata, diam. Semua orang diam. Karisma yang luar biasa. Dan itulah para pemimpin. Di mana-mana pemimpin, di pekerjaan, perusahaan, organisasi, di gereja, dimanapun, di rumah tangga, selalu punya wibawa yang lebih daripada yang dipimpinnya tentunya. Tetapi bukan berarti mereka pengganti Tuhan. Bukan mereka yang kita sembah. Bukan mereka yang kita puji. Ya, kita menghormati mereka sebagai pemimpin, menaati mereka. Tetapi semua kita lakukan, kata firman Tuhan, karena demi Tuhan. Untuk memuliakan. Bahwa semua etika-etika yang kita kerjakan dalam hidup ini, saudara, adalah karena kita ingin memuliakan Tuhan di hidup kita. Nah, inilah saudara-saudara yang membuat Samuel, kita lihat di sini juga, saudara-saudara, disampaikan dalam bagian firman Tuhan, selain Saul, saudara, Samuel, nabi ketiga, minta diri. Kita lihat, dia berkata di sini, ayat 3, di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Maksudnya di hadapan Raja Saul. Lembu siapakah yang kuambil? Keledai siapa yang telah kuambil? Siapa yang kuperas? Siapa yang kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapa ku terima sogok? Sehingga aku harus tutup mata. Aku akan mengembalikannya kepada Allah. Apa jawab mereka, saudara? Tempat berkata, jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan. Engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia, Samuel, kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu. Dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Samuel memberi teladan yang luar biasa. Bahwa
Sejak dari masa mudanya, kalau kita baca, dari masa masih kecilnya dia mengabdikan diri, dibawa oleh ibunya di rumah Tuhan dan bersama dengan Imam Eli. Walaupun anak-anak Imam Eli tidak menghormati Tuhan, dia hidup begitu, melakukan semua taat kepada Imam Eli bukan karena dia imam, tetapi karena dia hormat dan takut akan Tuhan. Kalau kita taat pemimpin, saudara, kita mau tunduk, kita mau menghormati dan menghargai. Bukan karena, ya memang satu karena dia memang pemimpin. Tetapi bukan masalah itu dalam iman Kristiani kita. Tetapi kita melakukan oleh karena kita juga, yang terpenting adalah karena kita tunduk dan taat kepada Allah. Taat pada pemimpin, saudara, yang kelihatan oleh mata sangat penting. Karena bagaimana mungkin kita taat kepada yang tak kelihatan kalau yang kelihatan saja kita tidak bisa taat? Itu omong kosong. Memang tidak mudah, tetapi kita harus belajar dari hari ini. Dan Samuel memberikan satu contoh teladan. Dia bersinar terus, saudara-saudara, di sepanjang hidupnya. Dari masa kecilnya sampai bahkan kalau kita baca terus nanti akan sampai masa matinya. Dia tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Hidupnya dipersembahkan, apa yang dia kerjakan, lakukan, perkatakan adalah semua dia lakukan untuk Tuhan. Bukan karena dia nabi. Bukan masalah di sini nabi, saudara-saudara. Karena banyak nabi kita baca dalam Alkitab ada nabi-nabi yang menyimpang. Nabi-nabi yang ada yang tidak taat, yang harus diketok sama Tuhan. Tapi kita tidak melihat dengan Samuel. Sampai di akhir hidupnya, saudara, dia menjadi teladan bercahaya sepanjang hidup. Bersinar seperti matahari di sepanjang hari. Dia melakukan tugasnya dari terbitnya sampai dia terbenam, saudara. Dia bersinar terus. Demikian dengan Samuel. Saudara yang saya kasihi, bukan masalah dia nabi. Kita sama seperti Samuel. Allah yang disembahnya, Allah yang dilayaninya, saudara, adalah Allah yang sama yang kita sembah. Di sini Samuel belum mengalami kematian Yesus, penebusan, secara pasti akan keselamatan. Kita sudah. Dia harus mentaati hukum Taurat sedemikian rupa, saudara-saudara, perintah-perintah itu untuk dia tetap bisa hidup dan hidup kekal. Kita tidak. Kita ditebus, saudara-saudara, sudah dibebaskan dari hukum dosa dan maut. Seharusnya kita jauh lebih mampu karena Roh Allah menyertai kita secara khusus untuk bisa hidup. Kita taat bukan karena ketaatan kita. Ketaatan Kristuslah yang membuat kita harusnya lebih taat. Lebih takut, lebih hormat, saudara-saudara, dengan orang-orang yang ada di atas kita. Bahkan nanti kita akan membaca satu kisah di mana Samuel tetap menghormati raja yang sudah dipilih itu, saudara-saudara. Dia hormat kepada Raja Saul. Walaupun Raja Saul ditolak oleh Tuhan, saudara-saudara, karena tidak taat. Dan Samuel berkata kepadanya bahwa kalau kau tidak taat, maka Tuhan telah memilih orang lain untuk menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Tetapi kemudian Saul berkata, ya, hormatilah aku tetap sebagai raja di depan bangsa ini. Dan dia memberi hormat tetap kepada Saul. Dia seorang, saudara-saudara, yang tidak merasa dia sudah lebih lebih senior. Tidak, dia tetap menghormati orang yang diurapi, dipilih Tuhan. Saullah yang tidak taat dan yang tidak menghormati Samuel, yang telah mengurapi dia di awal. Tidak mengikuti perintah Tuhan yang disampaikan oleh Samuel terhadapnya. Terbukti, saudara-saudara, di situ. Jadi di sini kita melihat, saudara, bahwa Samuel taat kepada Tuhan. Ketaatan inilah yang membawa berkat.
Di awal kita membaca anak-anak Samuel tidak beres hidupnya. Tapi di bagian lain di sini kalau kita baca saudara-saudara, dia menampilkan kembali anak-anaknya. Dalam ayat yang kedua, dia berkata, sekarang raja itu menjadi pemimpinmu. Dan aku sudah menjadi tua dan beruban. Dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Dia memperkenalkan kembali. Ada perubahan telah terjadi. Dia tidak menjadi seperti Imam Eli, saudara, membiarkan anak-anaknya amburadul. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun engkau berada dalam pekerjaanmu, kalau engkau sebagai karyawan, ketaatan kita membawa berkat. Tuhanlah yang harus kita muliakan ketika kita bekerja. Tuhanlah yang kita muliakan ketika kita melayani di gereja. Ada banyak ayat-ayat dalam firman Tuhan untuk kita menghormati mereka, para pemimpin kita. Karena dikatakan mereka berdoa berjaga-jaga atas nyawa kita. Berarti para pemimpin-pemimpin, saudara-saudara, memiliki kekuatan atau keistimewaan dari Tuhan berjaga atas orang-orang yang dipimpinnya akan nyawa mereka. Maka para pemimpin kalau tidak berdoa bagi keselamatan atau pemeliharaan atas umat-umat yang dipimpinnya, saudara-saudara, berbahaya. Saya sendiri sebagai seorang gembala jemaat berdoa setiap hari, memberi perlindungan, memberkati atas umat yang dipercayakan Tuhan. Nah, kalau saya harus menyebut nama satu persatu, saudara, atau minimal per keluarga saya menyebutkan, membangun mereka. Dan Samuel setia. Dia berkata, saudara-saudara, kepada umat Israel, walaupun yang mereka minta itu tidak berkenan, saudara, dikatakan jahat, tetapi kemudian Samuel berkata, jangan takut, memang kamu lakukan segala kejahatan, tapi jangan berhenti mengikuti Tuhan. Melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak menolong, karena semuanya itu kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Mengenai aku, jauhlah daripada aku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajar kepada kamu jalan yang baik dan lurus. Dia tidak berubah dalam panggilannya, dalam visi misi yang Tuhan berikan kepadanya, saudara-saudara. Dia tidak berusaha menjadi orang lain. Dia tidak berusaha untuk melihat kepada, oh nabi ini dulu begini, nabi itu. Tidak sesuai dengan panggilan dia, saudara. Dia sampai akhir hidupnya, dia mengerjakan itu. Luar biasa, penghormatan kepada Allah. Bagaimana dengan saudara-saudara dan saya? Kadangkala karena persoalan kecil kita dalam gereja, kita mundur melayani. Kadangkala karena persoalan-persoalan yang remeh-temeh, saudara, kita menjadi, ya, perasaan-perasaan kita yang kita ikuti, lalu kita tidak ikut lagi di dalam pelayan-pelayan, tidak mengambil bagian-bagian di dalamnya, saudara-saudara. Ayo, tahun 2023 ini, saudara, mari bangkit kembali. Tuhan tidak pernah membuang umatnya. Mari kita mengikuti seperti Samuel, teladan yang luar biasa ini, saudara. Bisakah kita? Saya telah melihat beberapa orang, saudara, yang sampai matinya jadi koster di gereja. Saudara tahu koster? Itu yang sapu gereja, yang tutup pintu, buka pintu di hari Minggu dan sehari-hari, yang memperhatikan semua. Tidak ada orang yang terlalu mempedulikan dia. Gaji kecil mungkin, saudara-saudara, tapi dia setia sampai mati. Apakah tempatnya pendeta yang besar yang dia layani itu akan lebih baik di surga daripada dia? Sama-sama dapat surga. Dan saya yakin surga tidak ada diskriminasi. Saudara-saudara yang saya kasihi
di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tahun 2023, Tuhan mau restorasi seluruh hidup kita. Tuhan mau baharui kita untuk lebih lagi di dalam Tuhan. Tuhan mau kita menyalakan api Tuhan itu kembali. Dengan melakukan segala sesuatu hormat, takut, dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menyertai saudara. Semoga kebenaran ini memberkati saudara-saudara senantiasa. Terima kasih Tuhan. Memberi teladan yang baik melalui Samuel. Biar tahun 2023 ini Tuhan, umat-Mu bangkit. Tidak terganggu oleh apapun Tuhan. Selain melayani, memuliakan, meninggikan Tuhan. Terima kasih. Berkat-Mu atas umat-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Kiranya tahun ini saudara semakin kita giat di dalam melayani Tuhan. Pemulihan di segala hidup kita. Semakin memuliakan Tuhan. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.